Ini ruang sidang pleno, Mbak. Pleno ruang ya. sidang utama kita. Ya. Di sini ya biasanya ada ketegangan-ketegangan itu ya. Iya, mulai di sini. Tapi sebelumnya kita kalau sidang untuk panel bisa ada di lantai 4. Oke. Di lantai 4 ada ruang sidang panel. Jadi kalau untuk pleno di Pleno sini di yang sini dihadiri oleh 9 hakim. 9 hakimnya. Dengan tadi ada ruang tunggu sebelumnya ya, Sebelum begitu jadi masuk 9 sini hakim. ada ruang tunggu. Untuk 9 hakim. Ini ruang sidang Oke, utama yang biasanya juga dihadiri ini mahasiswa dari banyak perguruan tinggi yang sering berkunjung untuk menghadiri sidang langsung di sini. Oke, baik. Karena untuk ya ada beberapa yang terbuka untuk Untuk umum, kan untuk memang umum, sidang ya. terbuka untuk umum, tapi banyak juga pengunjung yang mahasiswa dari banyak perguruan tinggi yang hadir ke sini. baik. Karena mereka Kemudian ingin tahu ya ini untuk prosesnya biasanya seperti untuk apa. pemohonnya dalam pengujian undang-undang, kemudian pemerintah dan DPR di situ, kemudian di sini biasanya pihak terkait bisa atau saksi atau ahli yang di depan sini. Kemudian yang di luar batas ini untuk di sana pengunjungnya. Pengunjung umum juga. Iya. Oke, baik. Silakan. Kita lanjutkan kembali obrolannya nih Iya, Pak, karena mari, bicara Mbak. mengenai ruang sidang, bawaannya juga pengen ngomongin sidang walaupun agak tegang ya. Karena kan suasana 2018 ini adalah tahunnya politik dengan Iya. 17 provinsi gitu ya Iya. untuk pilkada serentak. Persiapannya bagaimana ini untuk MK sendiri? Secara nasional begini, kita bicara 2 tahun ke depan, 2018, 2019 adalah Iya. tahun politik. Betul. Kalau 2018 itu pemanasan melalui pilkada. Oke. Kemudian Iya, yang 2019 itu pileg, memilih Pilpres. memilih DPRD, Ya. kabupaten kota, provinsi, DPR, DPD, sekaligus pemilihan presiden Republik Indonesia Oke. untuk 5 tahun ke depan. Jadi akan keras Sehingga kerja ini 2 keras tahun ya. ini situasi politik pasti mulai meningkat dan memanas gitu. Nah, MK yang diserai untuk menangani penyelesaian sengketanya Ya. yang 2018 itu kan pilkada. Iya. Sebetulnya kewenangan pilkada itu bukan kewenangan kita. MK sudah pernah mengatakan dalam putusannya bahwa pilkada itu bukan ranahnya MK, tapi ranah Badan Peradilan yang lain gitu. Nah, di situ di dalam undang-undang disebutkan Badan Peradilan Khusus. Tapi sampai hari ini oleh pemerintah dan DPR, Badan Peradilan Khusus belum dibentuk. Belum dibentuk. Sehingga ini masih menjadi kewenangan transisi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kita punya pengalaman yang pilkada serentak yang di 2015, 2016-17 itu sudah punya pengalaman itu. Tapi kemudian kita selalu memperbaiki mekanisme, prosedur dan sebagainya sehingga untuk menyongsong yang 2018 kita sudah siap seluruh instrumen, kita siap sumber dayanya, manusianya kita siapkan, kita sudah membuat instrumen hukumnya. Ini ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 sampai dengan nomor 8 tahun 2017 yang baru selesai ditandatangani akhir tahun yang lalu, kemarin 2017. Instrumen-instrumen hukum ini dipakai untuk menyelesaikan sengketa pilkada serentak 2018. Nah, yang jadi masalah sebelum sampai ke situ, maka MK mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan ini. Nah, sosialisasi nanti mulai Januari, Februari, Maret, April akan kita lakukan sosialisasi. Baik, nah mungkin juga terkait dengan 2018 dan 2019 ini kan pileg sendiri gitu ya. Verifikasi untuk partai politik ini tampaknya masih cukup Undang-undang alot ini Pak. Undang-undang pemilu itu memang ada pasal yang mengatur mengenai verifikasi. Nah, itu baru diuji ke sini. Nah, persidangannya sudah selesai. Nah, kita harapkan bisa kita selesaikan di pertengahan bulan Januari ini. Karena apa? Kita memprioritaskan itu supaya kalender ketatanegaraan tidak terganggu. Agenda ketatanegaraan kita nggak terganggu. Sekarang ini kan sudah memasuki tahap verifikasi. Itu. Nanti akan kita segera selesaikan. Oke. Nah, ini kan kalau bicara mengenai parpol baru nanti untuk 2019 tampaknya akan membawa angin segar begitu ya. Tapi bicara mengenai mana yang lebih pro pada rakyat dan segala macam, bagaimana nih kalau saya melihat begini? Kan ada kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Setiap warga negara dengan kriteria dan indikator tertentu, jumlah tertentu boleh
mendirikan partai. Tetapi untuk bisa partai itu berdiri harus ada syaratnya. Untuk bisa ikut pemilu harus ada syaratnya. Nah kalau syarat-syarat itu terpenuhi semua, ya silahkan saja. Ya? Kenapa kan nggak boleh ikut pemilu? Karena itu kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia, terutama kebebasan berserikat itu memang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia kan gitu. Betul. Ya. Kalau itu semakin banyak dan bagus-bagus kan pilihan rakyat juga semakin terbuka kan gitu. Baik. Tadi juga dikatakan bahwa artinya secara untuk 2018 yang pilkada serentaknya sudah cukup persiapannya matang begitu ya, karena berdasarkan pengalaman dari sebelumnya gitu. Nah untuk yang nanti di 2019 apakah juga ada hal yang khusus yang akan disiapkan sendiri? Ya, kita sudah menyiapkan. Kalau itu kita juga sudah punya pengalaman kan. Tapi bedanya adalah pemilunya itu serentak. Serentak sekarang kan 2019 serentak. ini. Nah, karena pemiluannya serentak, maka perbedaannya begini. Kalau dulu kan memilihnya pileg dulu, kemudian pilpres, itu terpisah. Kalau sekarang berarti kan ada kotak DPRD, Kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR pusat, DPD, Pilpres. Itu kan ada berarti ada berapa? 5 kotak kan itu. Itu aja. Kemudian proses penghitungannya yang menjadi sibuk itu kan di KPU. Nah setelah itu diselesaikan, sengketanya baru masuk ke sini. Baru masuk ke MK. Kita juga punya batasan untuk bisa menyelesaikan kan. Menurut undang-undang kan ada batasannya. Kalau pileg berapa hari harus diselesaikan, kalau pilpres harus berapa hari diselesaikan. Nah nanti kita lihat yang kita selesaikan bisa pilegnya dulu, kemudian kita selesaikan pilpresnya dulu. Karena itu semua dibatasi jangka waktu. Kalau di dalam pengujian undang-undang nggak ada batas waktu. Meskipun kita mempunyai semangat, harus kita selesaikan secara cepat. Tadi sudah saya sebutkan, sekarang ini 5 bulan lebih sedikit. Ya. Tapi kalau di dalam pilkada 45 hari, kalau di dalam pileg 30 hari, kalau pilpres 15 hari, itu kan ada waktunya tertentu. Nah itu harus kita ikuti, kalau enggak ya nanti mengacaukan kalender ketatanegaraan. Ya kan gitu. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.